Sebelumnya kami dari panitia mohon maaf atas keterlambatan waktunya karena ada kendala teknis. Baiklah, acara sudah akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan penyerahan hadiah lomba karya cipta oleh khas Banjar tingkat perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan bagi mahasiswa. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin atau yang mewakili. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Yang terhormat Kepala UPT Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis. Yang terhormat Bapak Dadi Esa Cipta selaku Deputi Direktur KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Panitia Pelaksana, yang terhormat para peserta pemenang lomba yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu juga para pemenang yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di via Zoom dalam acara ini. Oleh karena itu, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Pemutaran video sosialisasi dari Bank Indonesia, 4. Pemutaran jingle produk karya cipta yang dilombakan beserta pemenangnya, 5. Sambutan Ketua Panitia. 6. Sambutan Kepala UPT Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis. 7. Sambutan Rektor. 8. Sambutan perwakilan dari Bank Indonesia. 9. Penyerahan hadiah kepada perwakilan dari tiap pemenang kategori. 10. Doa, 11. Penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, masuki acara pertama, marilah kita bersama-sama mengawali acara pada hari ini dengan membacakan basmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia itu pada tumpah darahku, tanahlah dan pendudukku. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pemutaran video sosialisasi dari Bank Indonesia. Marilah
kita bersama-sama untuk menyaksikannya. Inovasi teknologi berkembang cukup pesat pada berbagai aspek ekonomi digital, termasuk sektor pembayaran. Untuk mewujudkan visi sistem pembayaran Indonesia 2025, diperlukan dukungan inovasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Di Kalimantan Selatan, Bank Indonesia bermaksud mendorong perluasan pemanfaatan ekonomi digital oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pengenalan instrumen pembayaran berbasis non-tunai yang cepat, handal, aman, dan mudah digunakan. Upaya Bank Indonesia mendorong penggunaan instrumen pembayaran non-tunai tidak terbatas pada sektor tertentu, namun semua sektor yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti halnya sektor pariwisata dan UMKM. Bank Indonesia melihat bahwa pemanfaatan ekonomi digital haruslah inklusif atau dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Digitalisasi UMKM menjadi sangat strategis dikarenakan sektor UMKM merupakan penopang utama perekonomian di daerah. Di beberapa daerah tujuan wisata Banjarmasin, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menginisiasi onboarding QRIS dalam rangka mendorong sektor pariwisata. Kita gunakan QRIS unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin. Mari kita dukung pembayaran digital via KRIS, sebuah aplikasi pembayaran yang sangat mudah untuk warung-warung dan toko-toko. Wah, ini kalau berbelanja, kada perlu ribet, kada perlu ngalih membawa duit atau uang tunai cash. Cukup bawa handphone pian, scan KRIS-nya, selesai. Hari gini belanja masih pakai uang tunai, bukan zamannya lagi. Pakai KRIS untuk transaksi non-tunai kita. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Spianah Kak, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ayo dukung pembayaran digital pihak KRIS. Gasan, warung, dan toko-toko yang ada sangat memudahkan. Hari ini belanja masih pakai uang tunai. Pakai KRIS nanti sangat gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menyenangkan karena membantu para pelajar menggunakan QR. Menurut saya, QR sangat membantu para pelajar dalam segala hal. Gampang untuk langsung. Channel ini memudahkan segala urusan transaksi, asal kita mempunyai aplikasi pada handphone kita, maka semua dimudahkan. Saya dari Kabid Perban Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah mensosialisasikan akan kris ini. Sistemnya ini tidak membawa secara tunai uang, jadi hanya dengan aplikasi dan handphone ini sudah bisa terbayarkan kepada yang akan kita bayarkan. Nama Ulun Fajri, jualan aksesoris sama HP. Dengan adanya kris, transaksi lebih efisien dan lebih cepat. Transaksi masyarakat lebih enak dan nyaman. Hai, nama Ulun Magdalena. Dengan adanya kris, usaha Ulun Depot Sahabat, transaksinya jadi mudah dan sangat gampang. Nama Ulun Adi Intalo. Dengan memakai kris, transaksi jadi lebih mudah dan aman. Semoga semakin banyak yang menggunakan. Ayo, lagi pakai kris, tambahi lagi. Saya Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Kami sangat mendukung dan senang dengan kegiatan Pekan Kris karena hal ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika di sini, baik itu untuk transaksi keuangan yang bisa dilakukan di kantin atau di koperasi, atau juga transaksi yang dilakukan oleh mereka di luar kampus seperti di supermarket. Baik, selamat malam saudara-saudari sekalian. Sekarang Keuskupan Banjarmasin selain ada sumbangan tunai juga mempersilahkan pada umat sekalian untuk memberikan sumbangan dengan cara melalui kris. Satu kris untuk semua aplikasi. Ucapan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak semua di sini, masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, untuk dukungan kepada QR Indonesia Standard.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Spianaka, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ayo dukung pembayaran digital pihak QRIS. Gasan warung dan toko-toko yang ada sangat memudahkan. Hari ini belanja masih pakai uang tunai, pakai QRIS nanti sangat gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin. Mari kita dukung pembayaran digital via QRIS, sebuah aplikasi pembayaran yang sangat mudah untuk warung-warung dan toko-toko. QRIS unggul, universal, gampang, untung dan langsung. Oleh karena itu, laju Ibu Buhan Pian, pakai QRIS supaya nyaman dalam bertransaksi. Wah, ini kalau berbelanja, kada perlu ribet, kada perlu ngalih membawa duit atau uang tunai cash. Cukup bawa handphone pian, scan QRIS-nya, selesai. Hari gini belanja masih pakai uang tunai, bukan zamannya lagi. Pakai QRIS untuk transaksi non tunai kita. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nih. Dasar lo, kecil-kecil udah tahu ngutang. Rugi lah gue. Nanti jadi kebiasaan. Hei, mau kemana? Bayar dulu. Kamu mau beli roti buat siapa? Ibu saya belum makan. Ibu, saya aja yang bayarin rotinya ya, Bu. Berapa Bu kurangnya? 25.000. Ini, Bu. Mau-maunya loh. Iya, maaf ya, Bu. Kebayarin bocah kayak gini. Makasih ya, Ibu. Di sini bisa bayar pakai QR code nggak? Apa itu Mas? Saya nggak ngerti. Ya, masa sih Ibu nggak tahu QR code? Saya kurang tahu Mas. Di pasar sebelah aja kan udah bayar pakai online. Saya belum ada sih Mas kalau yang online gitu di sini. Gimana mau beli nih? Nggak jadi deh. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Makasih ya. Duit jatah. Ini duit jatah, Mas. Nggak ada uangnya. Nggak ada jatah, gue nggak mau tahu. Hari ini harus ada duit. Ada duit. Lapar deh, lapar. Ada. Lo angkat kaki dari sini. Apaan sih? Ini kok ribut-ribut gini sih? Dia nggak bisa bayar hari ini. Ya tapi kan bisa diomongin baik-baik. Lu mau jadi jago? Ini udah jatah kita. Nggak bisa. Pergi. Dia belum bayar. Saya telepon polisi ya. Oke. Kita awas. Main aja. Awas ya. Terima kasih ya, Dek. Tadi udah bantuin preman-preman itu pergi. Saya yang terima kasih, Kak. Waktu itu ibu saya sempat hampir mati kelaparan. Tapi ibu saya bisa makan karena pada hari itu ada seorang kakak cantik yang datang membelikan saya roti.
Memasuki acara yang keempat, yaitu pemutaran jingle Fado Karya Cipta yang dilombakan beserta pemenangnya. Marilah kita bersama-sama untuk menyaksikannya.
Memasuki acara yang kelima yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Agus Davi SKM Menkes. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Banjari Banjarmasin, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Haji Ijani Musakir STMT. Yang terhormat Bapak Dadi Esa Cipta selaku Deputi Direktur KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Yang terhormat Kepala RT Kewirausahaan dari Kebapak Bisnis Unista, dalam hal ini Ibu Ade Prihatini Maitita STMN. Yang terhormat Kabak Pelatihan dan Inovasi Bapak Insinyur Ari Junadi Purnadi MP. Yang terhormat Panitia Kegiatan Lomba Karya yang mewakili mahasiswa pemenang Lomba Karya Citra. Dengan mengajarkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu pada dalamnya, karena pada hari ini kita bisa berkumpul melalui suatu dalam rangka memberikan hadiah maupun piala. Karena penggunaan adalah pemenang Lomba Karya Citra oleh Kas Banjar tingkat perguruan tinggi Kalimantan Selatan tahun 2020. Setelah mengucapkan salam kepada pimpinan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para sahabat beliau wilayah akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan kepada pada kegiatan ini, di mana seluruh berbagai kegiatan ini terselenggara akan kerja sama tim panitia yang sudah menyusun dan melaksanakan kegiatan ini dengan uang yang sekitar tahun 2019-2020. Perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini sudah direncanakan pelaksanaannya sebelum wabah COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020. Seiring adanya surat keputusan Kemendikbud yang mana di dalamnya tertuang bahwa tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, maka kegiatan ini beberapa kali tertunda pelaksanaannya. Yang semula direncanakan secara online, secara offline, sehingga pada akhirnya berubah konsep menjadi offline, menjadi online. Pada akhirnya panitia menghimbau kepada para peserta lomba agar membuat video tutorial dimulai dari proses pengolahan produk, branding hingga packaging yang mana dikirim melalui digital YouTube atau sejenisnya. Maka daripada itu kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta, kepada para donatur dan kepada pihak kampus maupun universitas yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Bapak Ibu para pemenang yang berbahagia, perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat persetujuan dan izin dari Rektor, Yayasan Unista, para donatur, hal ini dari Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Bank Tangsel Syariah, Cabang Banjarmasin, Radio, dan kampus serta universitas yang telah bersedia mengirim mahasiswa-mahasiswinya dalam peserta lomba karya Cipta Produk oleh Kas Banjar. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa kendala apapun. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan mendapatkan ganjaran dari dan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang para pemenang yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama hadir melihat menyaksikan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba karya Cipta Produk oleh Kas Banjarmasin, Kas Banjar tingkat perguruan tinggi Kalimantan Selatan tahun 2020. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat atas kemenangan dan
bagi yang belum mendapatkan juara agar tidak berkecil hati, dan bagi yang dan selamat produk Anda jika sudah bagus, dan tetap bersemangat untuk berkarya lebih baik lagi, dan mulailah berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital guna menciptakan produk-produk yang menghasilkan nilai ekonomi bagi kehidupan di era sekarang dan yang akan datang. Akhir kata, izinkan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dan terselenggaranya kegiatan ini. Semoga di lain waktu banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memberikan modal dan bekal bagi adik-adik mahasiswa setelah lulus di perguruan tinggi guna mendapatkan pekerjaan maupun membuka usaha dan berwirausaha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua Panitia. Terima kasih kepada Bapak Agus Delvia SKM MKes yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang keenam, yaitu sambutan Kepala UPT Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis kepada Ibu Frihatini Adi Mevita SLMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Rektor Uniska, Bapak Profesor Abdul Malik MSI PhD, yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 3, yaitu Bapak Haji Ijani Mutakin STMT. Yang terhormat Bapak Dadi Esa Cipta selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prop Kalsel. Yang terhormat Kabak Inovasi dan Pelatihan Bapak Ari Jumadi SPMP. Yang terhormat Kabak Kewirausahaan Bapak Agus Jalpi SKM MKes, dan serta para pemenang lomba karya cipta oleh-oleh khas Banjar, adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia. Jadi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat jualah kita bisa berkumpul pada hari ini, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi acara kita hari ini yaitu penyerahan hadiah pemenang lomba karya cipta oleh-oleh khas Banjar yang terdiri dari 12 pemenang ya, yang kemarin sudah kita umumkan pada tanggal 18. Jadi hari ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yayasan dan rektorat yang memberikan dukungan penuh terhadap terlaksananya kegiatan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor, terutama Bank Indonesia pada di Esa Cipta yang sudah memberikan dukungan baik secara moral ataupun material terhadap kegiatan kami ini. Kemudian kami berharap juga untuk para pemenang supaya yang produk-produknya yang sudah bisa dikembangkan itu bisa dikembangkan lagi supaya bisa lebih bagus ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ke depannya nanti kalian yang sudah menang ini bisa menjadi wirausaha yang mandiri dan bermental baja ya. Jadi pada dasarnya UPT Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Uniska sesuai dengan visi misinya ini melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mahasiswa Uniska pada khususnya ya. Jadi baik itu berupa pelatihan, bimbingan teknis, sehingga mereka bisa mampu mandiri dan pada akhirnya bisa menjadi wirausahaan. Jadi bukannya di sini mereka lulus nanti bukan sebagai job seeker ya diharapkan, tapi menjadi job creator. Nah itu harapan kami dan juga harapan dari universitas ya. Jadi di samping itu juga kami UPT Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Uniska itu melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama UMKM yang berada di sekitar lingkungan perguruan tinggi Uniska ya. Jadi diantaranya itu adalah usaha minuman herbal, kemudian ada kerupuk, kemudian kerupuk ikan yang ada di Queen, kemudian ada lagi juga kacang hijau jaruk yang ada di Queen, dan masih banyak beberapa lagi UMKM yang kami lakukan pendampingan. Kemudian yang paling
Terus intensif kami lakukan pembinaan, yaitu usaha kopi yang ada di Araneo, itu Desa Tiwingan Baru. Kami melakukan pendampingan dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, yaitu dari budidaya sampai dengan promosinya. Karena kami berharap di sini bahwa usaha tadi bisa mengembangkan perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan, ya. Jadi dan juga bisa dikembangkan menjadi wisata, dalam hal ini wisata kopi, ya, yang bisa mengangkat produk lokal dari Kalimantan Selatan. Tapi dalam hal ini kami karena punya keterbatasan dalam hal pendanaan, mudah-mudahan Bank Indonesia bisa bekerja sama dengan kami untuk bisa mengembangkan usaha kopi di Desa Tiwingan tersebut. Dan terakhir itu kami bisa mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional yang ada perwakilannya di Indonesia, yaitu ICSB. Jadi sebagai perguruan tinggi yang melakukan pembinaan, perguruan tinggi swasta, satu-satunya perguruan tinggi swasta yang melakukan pembinaan kepada UMKM yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kami mengundang pihak Bank Indonesia supaya bisa bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan kopi hutan yang ada di Desa Tiwingan Baru tersebut, ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa semakin UPT kewirausahaan khususnya dan umumnya adalah Uniska bisa melakukan pendampingan dan juga pembinaan terhadap usaha-usaha kecil yang ada di masyarakat, dan khususnya pendampingan dan juga pembinaan kepada mahasiswa Uniska sehingga menjadi mahasiswa yang bukan sebagai job seeker tapi job creator, ya. Jadi bisa mengembangkan usaha sebagai wirausahawan. Karena pada saat ini tentunya pada saat COVID-19 ini juga untuk membangkitkan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan juga terhindar dari keterpurukan itu adalah dengan menyokong usaha masyarakat atau usaha kecil. Dan mudah-mudahan usaha kami ini bisa terus berjalan dan bisa berdampingan dengan stakeholder. Ya, terima kasih kepada Ibu Ade yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang ketujuh, yaitu sambutan Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang dengan ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 kepada Bapak Izani Mutakin, STMT. Kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Yang terhormat Kepala UPT Kewirausahaan beserta jajarannya, kemudian terhormat perwakilan dari Bank Indonesia, yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana kegiatan lomba kuliner. Alhamdulillah hari ini sudah selesai dilaksanakan, dan hari ini juga akan dilaksanakan pembagian hadiah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bank Indonesia yang dalam hal ini banyak membantu dan menyupport Universitas Islam Kalimantan dalam kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya para peserta yang telah ikut serta dalam melaksanakan lomba. Kami berharap para peserta tidak stop sampai di sini. Jadi juara itu bukan stop sampai di sini, tapi bisa diteruskan sampai ke depan. Dan ini adalah cikal bakal kalian berwirausaha. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti para penerus. Banyak yang berhasil dalam bidang wirausaha, jadi tidak perlu berhasil di bidang mengabdi kepada negara, tapi berwirausaha. Jadi bukan pegawai, tapi dia berwirausaha. Itu yang penting, dengan dibekali ilmu yang telah ditimba di universitas. Saya juga menyampaikan mohon maaf dari pihak yayasan, Bapak Rektor juga. Dalam hal ini beliau hari ini sedang ada visitasi dari Fakultas PGMI, Fakultas Studi Islam, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi beliau berdua tidak bisa berhadir pada hari ini. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pengumuman lomba serta penyerahan hadiah pada hari ini dinyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya. Masuki acara yang ke-8, yaitu sambutan perwakilan dari pihak Bank Indonesia kepada Bapak Dedi Esa Cipta selaku Deputi Direktur KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Kami persilakan. Unmute dulu. Ya. Terima kasih Mbak Ulfa. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Rektor Uniska, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Izani Mutakin. Yang kami hormati Kepala UPT Kewirausahaan, Ketua Panitia Bapak Agus Jalpi, teman-teman mahasiswa semua yang berbahagia. Suatu kehormatan bagi kami Bank Indonesia bisa berpartisipasi dalam kegiatan lomba kewirausahaan yang dilakukan oleh Uniska ini. Sekali lagi selamat atas Uniska atas keberhasilannya dalam melakukan lomba, dan selamat juga kepada adik-adik mahasiswa yang berhasil menjadi pemenang. Adik-adik adalah calon pengusaha muda Indonesia yang kita harapkan ke depan bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi bukan hanya Kalimantan Selatan tapi juga nasional nantinya gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan Bank Indonesia dulu. Bank Indonesia adalah lembaga atau badan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi bukan lembaga keuangan. Kami adalah lembaga negara yang tugasnya adalah menjaga kestabilan nilai tukar. Yang dicerminkan dari nilai rupiah terhadap mata uang negara lain dan nilai rupiah terhadap harga barang atau inflasi. Gitu.
Jadi Indonesia bukan lembaga keuangan. Kami juga sangat-sangat concern kepada pengembangan sektor real, termasuk dalam hal ini UMKM. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kontribusi UMKM itu terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 97%. Sebelumnya malah 99%. Kemudian terhadap penyerapan tenaga kerja itu adalah 97%. Kemudian sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang kita sebut dengan PDB atau produk domestik bruto itu mencapai 60%. Jadi UMKM inilah yang menjadi pendukung utama perekonomian Indonesia. Sehingga kita berharap ke depan akan banyak muncul wirausaha muda yang bisa membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Namun demikian, teman-teman yang menjadi juara tentunya tidak akan mudah dalam memulai usahanya. Banyak sekali tantangannya ke depan. Mulai dari sisi permodalan, kemudian dari sisi pemasaran. Jadi jangan cepat puas dengan apa yang sudah diraih. Tadi Pak Wakil Rektor dan Bu Priyatini juga telah menyampaikan. Ini bukan akhir, tapi ini merupakan awal. Gitu. Jadi teman-teman harus berusaha lebih giat lagi, tapi tetap kuliah nomor 1, wirausahanya yang pertama. Itu. Jadi harus bisa membagi ini. Karena bagaimanapun juga, yang namanya bisnis atau wirausaha pasti ada risiko. Dan risiko ini bukan hanya teman-teman pelaku yang merasakan, tapi juga nanti akan dirasakan oleh stakeholder atau mungkin konsumennya juga. Mungkin juga pemasok bahan bakunya juga. Jadi nanti akan banyak multiplier efek dari usaha yang teman-teman lakukan. Tapi sekali lagi, saya sangat-sangat mendukung, karena memang kalau bisa ke depan generasi muda itu bukan hanya menjadi pegawai negeri maupun swasta, tapi juga menjadi pelaku usaha. Kita ingat Rasulullah adalah pedagang, sehingga pedagang itu merupakan usaha yang sangat halal thayyiban, yang mendapatkan banyak orang, bisa menyerap tenaga kerja, bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau khalayak ramai. Jadi sekali lagi tetap semangat. Ada beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman perhatikan nanti pada saat melakukan usahanya. Yang pertama adalah kita nyebutnya 3K, ini kalau istilahnya Pak Kadis Koperasi UMKM Provinsi Kalsel nih. Yang pertama adalah kualitas, kemudian kuantitas, yang ketiga kontinuitas. Usaha kalau tidak diimbangi dengan kualitas yang bagus tidak akan jalan. Tadi saya juga melihat sektor yang dilombakan ini cukup beragam, mulai dari usaha basah, kering, produk kria dan sebagainya gitu. Jadi tetap jaga kualitas. Yang ketiga kuantitas. Jangan sampai nanti pada saat produk kita sudah mulai diminati orang, tapi ternyata produksi yang kita hasilkan masih sangat-sangat terbatas, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga adalah kontinuitas. Jadi jangan cukup puas dengan apa yang telah diraih, kembangkan terus sehingga usahanya terus berkembang, skopnya bukan hanya Kalimantan Selatan, tapi juga bisa nasional. Jadi kontinuitas usaha itu paling utama. Kami di Bank Indonesia siap bekerja sama, baik dengan UNISKA maupun teman-teman pelaku UMKM. Dan kebetulan kita di sini ada namanya fungsi pengembangan UMKM. Jadi kami mendorong juga membantu pelaku usaha UMKM, penggiat UMKM, bagaimana bisa terhubung dengan marketplace atau e-commerce yang ada. Kebetulan mungkin akhir Agustus ini atau awal September nanti, kami juga bekerja sama dengan blibli.com. Kita akan membuat satu landing page khusus untuk UMKM Kalimantan Selatan. Jadi nanti konsumen seluruh Indonesia apabila ingin melihat atau mencari produk dari Kalimantan Selatan bisa lewat Blibli, bisa melihat di situ ada page atau halaman khusus mengenai UMKM Kalimantan Selatan. Harapannya mungkin dengan adanya landing page ini bisa membantu UMKM Kalsel untuk bisa lebih dikenal secara nasional, bisa memasang produknya secara nasional. Dan ini kesempatan bagi adik-adik semua. Kami di BI juga sering memberikan pelatihan-pelatihan, baik secara offline maupun online, karena kondisi COVID saat ini, kami telah melakukan beberapa kali virtual meeting atau webinar series, yang mungkin nanti teman-teman juga bisa mengikuti, karena memang topiknya sangat beragam, mulai dari produksi, sertifikasi halal, sampai dengan marketing produknya gitu. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada UNISKA yang telah mendorong, membangun, sehingga terbentuknya wirausaha baru, sehingga menurut saya sangat-sangat wajar apabila ICSB memberikan penghargaan kepada UNISKA. Semoga ini juga bisa menjadi momentum bagi UNISKA untuk tetap konsisten membangun wirausaha mandiri,
kami di BI tentunya siap bekerja sama, namun sekali lagi BI bukan lembaga keuangan, jadi kami kerjasamanya bisa dalam bentuk pelatihan. Kalaupun ada bantuan-bantuan untuk usaha, itu sifatnya adalah lebih bagaimana mendorong supaya produksi dari UMKM kita bisa lebih berkualitas, dari sisi kuantitasnya juga bisa bersaing, bisa kontinu, dan sebagainya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bu Pri Hatini Adi juga yang tidak bosan-bosannya berkomunikasi dengan kami. Semoga ini bisa memberikan manfaat bukan hanya bagi Kalimantan Selatan, tapi juga bagi Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dadi Esa Cipta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan pada hari ini. Memasuki acara yang ke-9, yaitu penyerahan hadiah pada perwakilan dari tiap pemenang kategori produk. Sebelum penyerahan hadiah akan saya bacakan kembali pemenang tiap-tiap kategori. Kategori produk kering diraih oleh Herlin Haryanti dari perguruan tinggi dengan produk HD Snack juara 1 dengan jumlah uang pembinaan 1.200.000. Ahmad Akbar Ramadhani dari perguruan tinggi Uniska dengan produk pakasam goreng E yaitu diraih juara 2 dengan jumlah uang pembinaan 1 juta. Juara 3 diraih oleh Lidiana Saputri dari perguruan tinggi Uniska, produk kerabuk tongkol dengan jumlah uang pembinaan Rp750.000. Juara 4 atau harapan diraih oleh Samsudi dari perguruan tinggi Politala dengan produk Misak Patnaga dengan jumlah uang pembinaan Rp500.000. Dengan kategori produk basah, juara pertama diraih oleh Erika Puspita dan Nur Syifa dari perguruan tinggi Poltekkes Banjarmasin, produk IPAUS Saluang dengan jumlah uang pembinaan Rp1.200.000. Juara 2 diraih oleh Andi M. Rizky dan kawan-kawan dari perguruan tinggi UIN dengan produk bolu jamu dengan uang pembinaan Rp1 juta. Juara 3 diraih oleh Jaimah dan Lairatunisa dari perguruan tinggi Stiver Amuntai dengan produk ring rice talipuk dengan jumlah uang pembinaan Rp750.000. Juara harapan diraih oleh Muhammad Junaidi dari perguruan tinggi Uniska dengan produk Malika dengan jumlah uang pembinaan Rp500.000. Dengan kategori produk cair, juara 1 diraih oleh Dewi Mustika dan kawan-kawan dari perguruan tinggi Politeknik Tala dengan produk Sibilinas dengan jumlah uang pembinaan Rp1.200.000. Juara 2 diraih oleh Muhammad Aminuddin dari perguruan tinggi Uniska dengan produk Kupskui dengan jumlah uang pembinaan Rp1 juta. Juara 3 diraih oleh Hairani dari perguruan tinggi Uniska dengan produk sirup Queenie dengan jumlah uang pembinaan Rp750.000. Juara harapan diraih oleh Lia Lutfiana dari perguruan tinggi Unlam dengan produk beras kencur dengan uang pembinaan Rp500.000. Baik, akan saya panggilkan satu persatu perwakilan dari tiap produk. Juara 1 kategori produk kering, Herlin Haryanti, bisa ke depan untuk penyerahan hadiah. Silakan Ibu Ade untuk mewakili.
dengan jumlah uang pembinaan 1.200.000. Kategori produk basah diwakili oleh Erika Puspita dan Nur Syifa, juara 1. Diwakili oleh Ibu Ade, bisa untuk penyerahan. Dari Perguruan Tinggi Poltekkes Banjarmasin. Dengan jumlah uang pembinaan 1.200.000 juga. Plus trofi. Sertifikatnya nanti menyusul. Dengan kategori produk cair diwakili Muhammad Aminuddin, juara 2. Dari Perguruan Tinggi Uniska, produknya Kupskui. Bisa diwakili oleh Pak Ari untuk menyerahkan hadiah. Dengan uang pembinaan 1 juta. Sertifikat menyusul. Oh iya. Satu, dua, tiga, 4. Kategori produk kering diwakili oleh Lidiana Saputri, juara 3. Dari Perguruan Tinggi Uniska, produknya Rabuk Tongkol. Bisa Bapak Agus Jalfi untuk mewakili untuk penyerahan hadiah. Dengan jumlah uang pembinaan Rp750.000. Penghargaan kategori Kria, Yunita Amalia. Bisa Bapak Agus Jalpi untuk mewakili penyerahan hadiah. Dan Nur Syifa Safira. Habis ini lah. Habis ini. Ini penghargaan kategori Kria ya. Bisa semua peserta yang mewakili untuk foto bersama?
kepada Bapak Agus Jalvi dan Pak Ari, Ibu Ade, bisa untuk foto bersama? Balik handphonenya, Pak. Ya. Demikian penyerahan hadiah yang telah dilakukan. Memasuki acara yang ke-10 yaitu doa kepada Bapak Ahmad Rizal SKM Menkes. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Uniska, Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi peserta yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa diawali dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga pagi ini kami bisa berkumpul dalam acara ini. Ya Allah yang maha mengetahui, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang,
Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah Tridharma perguruan tinggi yang diembankan kepada kami dengan baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna min huwa malam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimna min huwa malam na'lam. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula cara penyerahan hadiah lomba karya cipta oleh-oleh khas Banjar tingkat perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan bagi mahasiswa pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Akhirnya, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan sikap maupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinfokan kepada peserta yang belum mengambil uang pembinaan dan penghargaannya bisa besok diambil di ruang UPT Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Gedung A, lantai 3, dari jam 10 sampai jam 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.